Film berkisah tentang seorang ibu yang bernama Grace dan kedua anaknya, yang bernama Anna dan juga Nicholas, tinggal di sebuah rumah tua yang sangat menyeramkan. Grace selalu menutup tirai seluruh rumah, agar tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam rumahnya itu, karena anaknya yang alergi terhadap sinar matahari. Tanpa mereka bertiga sadari ternyata ada makhluk lain yang tinggal di rumah ini juga. Apakah yang nantinya akan terjadi dengan mereka bertiga selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dibuka dengan seorang wanita yang terbangun dari tidurnya, karena sebuah mimpi buruk. Lalu kita diperlihatkan dua orang wanita dan seorang pria paruh baya mendatangi sebuah rumah. Mereka datang ke rumah itu karena ingin bekerja di sana, sebagai pembantu dan juga tukang kebun. Rumah itu adalah milik seorang wanita yang bernama Grace, wanita yang di awal film tadi, ia tinggal bersama kedua anaknya. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka bertiga lalu memperkenalkan diri kepada Grace, yang dikatakan telah membuka lowongan pekerjaan di sebuah koran. Mereka adalah Berta, Edmond dan juga Lydia yang bisu, yang memiliki wajah seperti orang yang selalu ketakutan. Grace di sini merasa keheranan, karena dia tidak pernah merasa membuka lowongan pembantu di dalam koran, seperti yang mereka bertiga katakan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Grace lalu mengantarkan mereka menuju kamar, di mana mereka akan tidur selama bekerja di rumah ini. Grace juga berkata kepada mereka bahwa pembantunya yang lama tiba-tiba menghilang dan tidak mengambil gajinya sama sekali. Ia juga bercerita bahwa suaminya yang bernama Charles tak pernah pulang, semenjak menjadi tentara dan ikut dalam Perang Dunia Kedua. Di sini Grace juga memberikan peraturan bahwa mereka tidak boleh membuka pintu lain, jika pintu sebelumnya yang mereka buka belum ditutup kembali. Grace kembali menjelaskan kepada mereka bertiga, bahwa di rumah ini tidak ada listrik, telepon, maupun radio. Dia juga melarang anak-anaknya untuk memainkan sebuah piano tua yang berada di rumah ini juga. Di sini ia menjelaskan alasan dirinya melakukan semua itu karena ingin mencari ketenangan. Grace juga meminta kepada mereka untuk selalu menutup gorden jendela, karena kedua anaknya yang memiliki alergi terhadap cahaya matahari yang sangat kuat, dan jika sampai terkena kulit anaknya itu akan melepuh dan kesulitan bernapas. Suatu malam, saat anak Grace yang bernama Nicholas dan Anne sedang belajar, dia di sini meminta keduanya untuk belajar sendiri-sendiri di ruangan yang terpisah. Terlihat Grace begitu sangat tegas, ia berharap agar mereka berdua nantinya bisa mandiri. Nicholas yang belajar di ruang baca lalu merasa ketakutan. Grace lalu berkata kepada Nicholas, bahwa jika dirinya sedang ketakutan dia harus selalu memegang rosario miliknya. Singkat cerita, saat Berta sedang membersihkan ruang tamu, Grace lalu bertanya kepada Berta, apakah Lydia telah bisu sejak dilahirkan dulu? Berta yang mendengar pertanyaan Grace ini lalu berkata tidak, dan bergegas pergi meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Tidak lama kemudian, Grace lalu mendengar sebuah suara tangisan dari dalam rumahnya ini. Dia lalu berlari untuk memeriksa keadaan kedua anaknya. Namun ternyata tangisan itu bukan tangisan dari Nicholas ataupun Anne. Lalu Grace bertanya kepada Anne, apakah dirinya tadi menangis atau mendengar sebuah suara tangisan di dalam rumah. Anne lalu berkata kepada ibunya bahwa yang menangis tadi adalah seorang anak yang bernama Victor, yang tidak menyukai rumah ini dan meminta mereka untuk segera pergi dari rumah ini juga. Mendengar perkataan anak perempuannya ini, Grace merasa tidak percaya dan kemudian bertanya kembali di mana anak yang bernama Victor itu sekarang berada. Kemudian Anne mengatakan bahwa Victor telah pergi dan berlari menuju pintu di pojok ruangan. Grace yang mendengar itu, kemudian berkata bahwa tidak mungkin ada seorang anak yang bisa masuk ataupun keluar dari ruangan itu, karena pintu itu sedang terkunci. Beberapa saat kemudian Grace sangat terkejut saat dirinya melihat bahwa pintu yang seharusnya terkunci tiba-tiba sudah terbuka sendiri.
Tengah malamnya Anne yang terbangun karena gorden jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dia lalu membangunkan adiknya Nicholas, namun Nicholas yang terbangun malah menuduh bahwa itu adalah ulah kakaknya sendiri. Mendengar tuduhan adiknya ini, ia kemudian menjelaskan bahwa yang membuka gorden itu bukanlah dirinya, namun Victor. Nicholas kemudian membalikkan badan karena ketakutan dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Anne kemudian menutup gorden itu sambil meledek adiknya yang sedang ketakutan itu. Setelah itu terdengar suara anak kecil lain yang meminta Anne juga Nicholas untuk pergi dari rumahnya ini. Nicholas yang masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya ini lalu berpikir bahwa kakaknya itu masih mengerjainya. Anne lalu berkata kepada Victor untuk menyentuh bibir Nicholas, agar dia percaya dan tidak menganggapnya berbohong. Mendengar perkataan kakaknya itu membuat Nicholas berteriak dan juga menangis memanggil ibunya. Kemudian Grace datang ke kamar anaknya itu dan berusaha menenangkan Nicholas sambil marah kepada Anne yang telah membuat Nicholas ketakutan. Anne kemudian dihukum oleh Grace untuk berdoa selama 3 hari dan disuruh untuk mempelajari kitab suci. Terlihat juga Grace yang sedang menenangkan diri dengan merajut baju. Kemudian Grace mendengar suara keributan dari lantai atas rumahnya. Dia berpikir bahwa itu adalah suara langkah kaki Lydia, namun ternyata Lydia sedang di luar rumah bersama Bertha. Grace yang ketakutan, kemudian berlari ke arah tangga dan bertanya kepada anaknya. Anne lalu mengatakan kepada ibunya, bahwa suara itu berasal dari kamar di pojok rumah yang berisi barang-barang yang tidak terpakai. Grace yang penasaran kemudian masuk ke kamar itu, namun setelah masuk dia tidak menemukan siapapun di kamar itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup yang berbisik berada di sekitar Grace. Grace kemudian panik dan membuka semua penutup barang-barang yang berada di kamar itu. Saat Grace membuka penutup cermin, dia lalu melihat pintu di kamar itu tertutup dengan sendirinya. Dia lalu berpikir bahwa ada orang atau hewan yang masuk rumahnya. Singkat cerita, Grace lalu meminta pembantunya untuk membuka semua gorden yang menutupi rumahnya. Dia lalu mengambil senapan dan mencari apa yang sebenarnya telah mengganggunya itu. Setelah beberapa saat mencari ke setiap sudut rumahnya, Grace ternyata tidak menemukan apapun yang telah mengganggunya tadi. Dia lalu menemukan sebuah foto tua yang terlihat aneh. Karena semua foto yang ada, memperlihatkan orang yang sedang tidur. Beberapa saat kemudian, Bertha datang dan melaporkan kepada Grace bahwa tidak ada penyusup yang masuk rumahnya ini. Grace lalu bertanya kepada Bertha tentang foto yang sedang dia bawa, yang menampilkan foto-foto orang yang sedang tertidur. Bertha di sini kemudian berkata kepada Grace, bahwa dulu foto yang diabaikan itu adalah sebuah album foto kematian orang-orang yang telah meninggal. Zaman dahulu banyak sekali orang-orang yang memotret keluarganya yang telah meninggal, dan mereka membuat album foto kematian ini, berharap roh mereka akan hidup di dalam foto itu. Malam harinya, terlihat Grace terjaga semalaman, karena masih memikirkan tentang kejadian sebelumnya. Dia lalu masuk ke kamar anaknya dan mencium anak-anaknya yang sedang tertidur. Kesepian dan kerinduan Grace kepada suaminya yang tidak kunjung pulang membuatnya rapuh, kemudian memeluk baju suaminya sambil menangis. Tiba-tiba Grace dikagetkan dengan suara piano miliknya yang berbunyi sendiri. Dia lalu bergegas menuju ruangan di mana piano itu berada. Sesampainya di ruangan itu ia tidak melihat ada seseorang di sana yang sedang memainkan piano. Sambil merasa keheranan Grace lalu mengunci piano itu dan kemudian keluar. Namun saat Grace memeriksa pintu ruangan, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan keras membuat dirinya terjatuh. Grace kemudian mencoba membuka pintu ruangan itu sambil berteriak memanggil Bertha untuk membukakan pintu yang terkunci. Saat masuk ke ruangan itu kembali, Grace lalu mendapati bahwa piano yang tadi telah dia kunci ternyata terbuka kembali,
padahal tadi dia ingat bahwa telah mengunci piano itu. Pagi harinya, Grace yang merasa rumahnya telah diteror oleh makhluk halus, lalu berniat ingin ke desa untuk memanggil pendeta agar rumahnya diberkati. Berta yang melihat majikannya akan pergi ke desa, kemudian memperingatkannya bahwa ada kabut yang sangat tebal telah menutupi jalan menuju ke desa. Sebelum pergi, Grace berkata kepada Edmond untuk mengecek seluruh pekarangan, karena dia pernah diberitahu bahwa ada 3 buah makam yang berada di halaman rumahnya ini. Grace di sini curiga bahwa pengganggu di rumahnya ini disebabkan oleh makam yang berada di sekitar rumah. Saat Grace beranjak pergi, Berta kemudian mendekati Edmond. Terlihat di sini ada sebuah keanehan yang sedang mereka berdua sembunyikan. Berta lalu berkata kepada Edmond kalau Grace tidak akan pergi jauh karena jalan yang telah tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Grace yang sedang menuju desa, kemudian tersesat karena kabut yang menutupi jalanan begitu sangat tebal. Dia lalu melihat bayangan seseorang yang mendekat ke arahnya, dan ternyata bayangan itu adalah Charles, suaminya yang telah lama pergi karena ikut berperang. Melihat suaminya kembali, Grace begitu sangat bahagia dan segera memeluknya. Ia mengira suaminya telah meninggal karena perang. Singkat cerita, Grace lalu mengajak suaminya untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat Berta begitu keheranan melihat Charles yang tiba-tiba pulang bersama Grace. Kemudian mereka masuk ke kamar anaknya dan terlihat Anne dan juga Nicholas begitu sangat bahagia melihat kedatangan ayah mereka. Siang harinya, Grace menyiapkan makan siang, dan mengajak suaminya itu untuk makan bersama. Namun Charles menolak ajakan istrinya dan segera menuju ke kamar untuk segera tidur. Grace terlihat begitu bersyukur karena keluarganya sekarang telah berkumpul kembali seperti dulu. Saat di meja makan, Anne kemudian menyinggung tentang makhluk lain yang mengganggu mereka di dalam rumah ini. Grace kemudian menyangkal perkataan anaknya ini dan dia meyakinkan Anne bahwa tidak ada makhluk lain yang berada di rumah selain mereka. Grace di sini berbohong untuk menenangkan mereka, agar kebahagiaan yang dia rasakan atas kepulangan suaminya ini tidak terganggu karena cerita ini. Mendengar penjelasan ibunya, Anne kemudian marah karena ibunya yang tidak percaya dengan ceritanya itu. Lalu ia berlari ke kamarnya dan segera diambil oleh Berta yang berusaha menenangkannya. Berta di sini berkata kepada Anne bahwa dia percaya dengan ceritanya, karena dia juga melihat makhluk itu juga dan kemudian meminta Anne untuk bersabar, karena cepat atau lambat ibunya pasti melihat makhluk ini juga. Malam harinya Grace kemudian memakaikan baju baru berwarna putih kepada Anne, untuk merayakan kedatangan ayahnya yang telah pulang. Grace lalu menuju kamarnya dan membangunkan suaminya, yang tidak mau makan selepas kepulangannya. Melihat suaminya yang selalu tidur dan tidak mau makan, membuat Grace sedih mengetahui keadaan suaminya yang sangat berbeda. Ia lalu masuk ke sebuah kamar untuk melihat keadaan. Ia yang melihat anaknya yang sedang bermain di bawah lantai, membuat Grace marah dan kemudian menegur Anne, karena takut baju barunya itu kotor. Grace kemudian kaget, karena melihat tangan anaknya terlihat seperti tangan nenek tua yang tidak dia kenal. Perlahan Grace kemudian mendekat ke arah anaknya itu, dan betapa kagetnya dia mengetahui bahwa wajah anaknya itu telah berubah menjadi sosok nenek-nenek yang tidak dia kenal. Grace lalu menyerang sosok nenek tua itu dan memaksanya memberitahu di mana keberadaan anaknya. Setelah berhasil melepas penutup kepala, sosok nenek tua tadi menghilang, dan berubah menjadi anaknya lagi. Di sini terlihat Anne begitu ketakutan melihat ibunya yang telah menyerangnya tadi. Berta kemudian datang dan mengajak Anne pergi, sambil menunggu keadaan Grace menjadi tenang kembali. Singkat cerita, Grace kemudian mendatangi Berta dan berkata, bahwa dia bingung, juga merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dia lakukan kepada Anne. Anne yang berada di kamar terlihat begitu trauma, sambil bercerita kepada adiknya Nicholas bahwa ibunya telah menyiksanya seperti dulu. Namun Nicholas di sini berkata bahwa dia tidak ingat dengan kejadian dahulu seperti yang ditanyakan kakaknya.
Charles yang telah bangun dari tidurnya. Charles selalu mengatakan pada Grace bahwa dia harus segera pergi meninggalkannya lagi untuk berangkat berperang kembali. Mendengar perkataan suaminya, membuat Grace begitu sangat marah dan juga dia berkata kepada Charles bahwa perang sudah usai, dan dia tidak perlu berangkat berperang kembali. Lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar. Saat terbangun, Grace mendapati bahwa suaminya telah pergi. Ia lalu menuju gerbang rumahnya sambil meratapi kepergian suaminya. Beberapa saat kemudian, Grace dikagetkan dengan teriakan Anne dari dalam rumah. Ia kemudian bergegas masuk, lalu mendapati semua gorden di rumahnya telah menghilang secara misterius. Grace yang panik, kemudian segera menutupi anaknya itu dengan bajunya, agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dia kemudian membawa anaknya itu ke dalam sudut rumah untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Grace di sini semakin curiga kepada para pembantunya, karena gorden di rumahnya yang tiba-tiba menghilang semua. Dia lalu bertanya kepada Lydia yang bisu itu, di mana sebenarnya gorden-gorden miliknya ini, namun langsung ditinggal Lydia yang begitu ketakutan terhadapnya. Berta kemudian berkata kepada Grace, bahwa orang-orang yang mengambil semua gorden miliknya ini mungkin menginginkan agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, dan dia juga meyakinkan Grace bahwa kedua anaknya telah sembuh dari penyakit anehnya dan tidak perlu mengkhawatirkan cahaya matahari yang mengenainya. Mendengar perkataan Berta, membuat Grace kaget dan dia segera mengambil senapan miliknya, lalu mengusir para pembantunya. Dia berpikir bahwa para pembantunya ini akan berniat jahat kepada keluarganya. Setelah para pembantunya pergi, Grace kemudian mencari di mana gorden-gorden miliknya di seluruh sudut rumah. Namun setelah lama mencari, tak kunjung juga ditemukan. Malam harinya, Anne yang menganggap ibunya sudah gila, kemudian mengajak Nicholas untuk kabur dari rumah mencari ayah mereka. Dia lalu melompat dari kamarnya, bersama dengan adiknya yang turut ikut kabur bersamanya. Grace yang masih penasaran dengan keberadaan gorden-gorden miliknya, lalu menyadari bahwa dia belum mengecek kamar dari pembantunya tadi. Dia lalu masuk kamar pembantunya itu, dan betapa kagetnya dia mendapati sebuah album foto yang bertanggal tahun 1891 berisi foto-foto dari para pembantunya tadi. Ternyata album foto yang ditemukan Grace ini adalah sebuah album foto kematian yang berisi foto-foto dari para pembantunya. Di sini Grace baru menyadari bahwa pembantunya telah meninggal sejak 1 abad yang lalu karena terkena penyakit TBC. Anne dan Nicholas yang berhasil keluar dari kamarnya, kemudian berjalan di pekarangan rumah, lalu mendapati 3 buah makam yang berada di halamannya itu bertuliskan nama-nama dari para pembantunya yang telah diusir oleh ibunya. Saat menoleh ke belakang, dia melihat Berta, Edmond dan Lydia yang telah menjadi hantu berada di belakang Nicholas. Anne lalu berteriak kepada adiknya untuk mengajaknya segera masuk kembali ke dalam rumah. Grace yang mengetahui bahwa para pembantunya adalah hantu, kemudian bergegas menyelamatkan anak-anaknya untuk bersembunyi di dalam rumah. Berta yang semakin mendekat kemudian berkata kepada Grace bahwa ada makhluk lain yang lebih menyeramkan berada di dalam rumahnya dan berusaha mengusir mereka. Hal itu membuat Grace menjadi dilema, karena jika dia keluar dia harus berhadapan dengan hantu-hantu pembantunya, namun jika dia berada di dalam rumah, dia harus berhadapan dengan makhluk lain yang sedang mengincar mereka bertiga juga. Singkat cerita, lalu terdengar suara teriakan kedua anak Grace dari lantai atas rumahnya. Di sini terlihat Anne dan Nicholas ditangkap oleh sosok wanita tua yang kemarin telah dilihat oleh Grace yang memakai baju anaknya. Grace kemudian bergegas menuju atas rumahnya untuk mencari keberadaan kedua anaknya yang berteriak tadi. Tiba-tiba saat Grace membuka pintu kamar, dia melihat kedua anaknya seperti sedang diinterogasi oleh beberapa orang, dan salah satunya nenek-nenek tua yang kemarin ia jumpai. Terlihat wanita tua tadi menanyakan kepada Anne dan juga Nicholas, apa yang telah dilakukan oleh ibunya hingga tega membunuh mereka berdua.
Di sini kita baru menyadari bahwa nenek tua dan orang-orang yang berada di ruangan itu adalah seorang paranormal yang sedang melakukan pengusiran setan, dan ternyata Grace dan juga anaknya ini telah lama meninggal. Situasi ini membuat saya yang melihatnya ikutan kaget, ternyata ini film hantu yang gak sadar kalau dirinya hantu. Diceritakan, Grace dahulu telah membunuh kedua anaknya ini dengan bantal, dan dia kemudian bunuh diri dengan menggunakan senapan yang selalu dia bawa tadi. Di sini kita juga mengetahui bahwa makhluk yang dikira oleh Grace telah mengganggu keluarganya tadi adalah manusia yang sedang melakukan pengusiran hantu terhadap Grace juga anaknya. Grace di sini terlihat begitu sangat syok mengetahui kenyataan bahwa dirinya telah meninggal. Beberapa saat kemudian Grace selalu ingat tentang semua kejadian yang telah dia lakukan dulu, hingga membuat anaknya terpuruk. Kemudian ia meminta maaf kepada anaknya tentang apa yang telah dia lakukan dahulu pada mereka, dan Grace selalu berjanji kepada kedua anaknya ini untuk menyayangi mereka, dan juga tidak membiarkan orang lain menempati rumahnya. Anne dan Nicholas kemudian tidak takut lagi dengan cahaya matahari. Kemudian orang-orang yang melakukan pengusiran hantu tadi pergi dari rumah ini. Dan film pun selesai.